Hai semuanya, balik lagi dengan kita di Moonlight Podcast dengan gue Willow dan partner gue. Sini. Yay, Yeah, kita it's been a while ya. yeah, it's been a while. I mean kayak ya ada kali 2 minggu atau 3 minggu ya, 2 minggu kayaknya sih. Iya, soalnya sibuk move out. Yeah, congratulations by the way. Oke, thanks. Kayak gitu. Ya, ya oke sih, maksudnya kayak berarti punya, maksudnya kayak berarti nggak pindah-pindah lagi kan, jadi ya oke Ya, lah. udah punya rumah sendiri. Udah menetap, jadi kayak bisa dekor kamar sepuasnya kayak gitu, like Yes. you want it, kayak gitu lah. Mhm. Ya. So langsung aja kali ya di topik hari ini. Mhm. Topik kita hari ini tuh bahas tentang bilingual sih. Kita soal-soalan aja Iya. bilingual. Jadi biarpun kita tinggal di Indonesia ya. Kita Di Indonesia itu banyak banget bahasanya di setiap daerah. benar-benar. Jadi bahasa kita tuh nggak cuman bahasa Indonesia gitu loh. Makanya kita bisa bilang bilingual ya. Jadi gimana nih? Jadi kita ngomong aja ya. Maksudnya bilingual tuh definisi bilingual tuh sendiri. Bilingual tuh berarti seseorang Aha. yang bisa at least punya kemampuan berbahasa tuh lebih dari 2 gitu, atau 2 at least. Yes. Contohnya kayak tadi aja. Gue campur banget ngomongnya ya. Oke, jadi ini berdasarkan kultur kita juga, gimana kita grew up, dari cara bicara atau interaksi sama orang di sekitar kita gitu ya. Benar-benar. Jadi langsung aja, gue mau nanya, lu seberapa banyak sih bahasa yang lu bisa nih? Jadi di setiap bahasa yang gua bisa itu ada levelnya ya. Oke. Nggak semuanya full gitu. Jadi of course paling utama Indonesia. Terus ada bahasa daerah juga, Iya. yaitu bahasa Bangka. Itu bahasa di mana kita lahir ya. Iya, first tongue lah ya, first mother Jadi tongue gitu. iya, first tongue kita ya. Iya. Terus bahasa Inggris, I think it's normal. Semua orang pasti tahu Inggris itu bahasa internasional ya. Ya. Terus jadi gue sempet belajar sedikit ya bahasa-bahasa luar. Seperti Kayak Itali, Jerman, Prancis, Jepang, Mandarin, Chinese ya, terus Korean sedikit ya, paling kayak gitu kan sih. banyak ya, lumayan Kalau ya, lu? lumayan ya. Kalau gue sama maksudnya top 3-nya itu ya bahasa Bangka itu, terus bahasa Indo, Indonesia ya, terus habis itu bahasa Inggris. Inggris. Terus kayak sisipan banget nih ya, maksudnya kayak ya masih dikit lah gitu. Pernah belajar sama kayak lo, maksudnya kita juga diajarin bahasa Mandarin kan sejak SD, tapi SD iya, tapi levelnya tetap basicnya aja. iya, levelnya tetap nggak naik-naik. Maksudnya kita diajar dari SD sampai SMA, tapi levelnya aja nggak naik-naik kayak gitu. Terus sebenarnya bahasa itu kita udah belajar lama tapi nggak naik-naik levelnya. Kenapa ya? Karena kurang interaksi aja. benar, Kita kurang menggunakan bahasa itu di sehari-hari. Makanya levelnya segitu-gitu aja gitu.
Sayang banget ya kalau dipelajarin tuh ya bakal benefit. Padahal udah belajar dari SD Iya, sampai SMA udah ya. hafalin Itu tuh, berapa tahun? udah Tapi hafalin nggak bisa-bisa ya. guratan-guratannya kayak gimana, nada empat nadanya kayak Muful-muful gimana. pinyi. Iya bener kayak gitu. Tapi tetap aja ya gitu lah pokoknya. Terus Mhm. habis itu Jepang mungkin maksudnya itu sedikit karena nonton nonton anime atau ya dan Iya. lain-lain. Terus habis itu Korea sama juga karena nonton drama Korea kayak gitu. Terus Mhm. udah sih, gila dikit ya gitu. Itu termasuk banyak sih. Ya 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 sih ya sih gitu. Nah, abis itu kan kita udah mengenali nih. Maksudnya kita udah introduction introduction lah ya. Apa aja Mhm. bahasanya. Terus habis itu apa sih positif negatifnya yang lu rasain bisa bilingual? Mmm, wah, ini sering terjadi sih in real life gitu. Heeh. Mmm, jadi kadang tuh ngomong sama orang tuh, keceplosan mixing gitu loh bahasanya. Iya. Jadi kayak kadang ada Indonesia, ada Bangkanya, ada Inggrisnya kadang. Mm-mm. Jadi, 3 bahasa ini yang paling utama sih ya, Iya yang sering benar-benar. dipakai. Ya Indonesia, bahasa Bangka, dan Inggris. Dan itu, mmm, chaos banget sih ya, Iya. kayak kayak kadang tuh ngomong sama orang kayak, apa ya, ibaratnya, Suka lupa gitu loh suku. belapet kayak. Iya. Nah, kan ini gue nggak tahu di bahasa Indonesia apa enggak nih. gue nggak tahu Iya, nih bahasa Indonesia apa enggak. kayak belapet gitu Gimana loh. ya, Bas? Kayak berantakan gitu maksudnya ya. Iya, ya mungkin ya, Iya. jadi kayak kayak jadi orang tuh malah susah untuk memahami apa yang kita bicarakan Mm-mm. kadang. Kayak sering Kayak, sering belibet gak sih ngomong kayak gitu? iya, misalnya kita, harusnya ngomong Indonesia aja nih, Mm-mm. ya udah, terus tiba-tiba ada kata yang kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa, langsung lah, keceplosan ada bahasa Bangkanya Iya. atau Inggris Iya. gitu loh. Mending kalau keceplosan bahasa Inggris ya, at least adalah yang tahu bahasa Bangka Iya ya, gitu. Gue apalagi ngomongnya sama orang di luar Bangka ya, iya, udah mana tahu kan dikatain bahasanya. aneh tuh pasti. Iya, iya, iya sering, iya pernah banget gue. Kayak pas masih kuliah kuliah gitu, Heeh. kayak, hah, itu apaan? Terus terus gue dikoreksi gitu loh Heeh. bahasanya. Untung ya. Gue tuh pernah juga tuh sama kayak lu. Gue pernah ngomong kayak nyeblak banget kayak gitu. Ngerti nggak? Maksudnya tuh nyablak, harusnya tuh nyablakan bukan nyeblak. Ini apaan nyeblak? Nyeblak mah makanan. Seblak itu mah. Kayak gitu. Maksudnya itu kayaknya makanan sehari-hari sih kesalahannya kayak gitu tuh. Mhm. Dan ya maksudnya kayak banyak negatifnya ya BTW ya. Jadi maksudnya kita tuh kayak bahasa Indonesia aja tuh nggak beraturan gitu loh. Mhm. Iya nggak sih? Iya, Jadi iya, iya. Karena kita nggak fokus ke satu iya bahasa. benar benar benar. Bahkan bahasa first tongue kita aja masih ada gitu yang kita nggak ngerti Heeh. apa Iya maksudnya gitu kan. iya 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 benar benar. Ya gitu lah live as enggak sih bukan live as bilingual sih tapi lebih ke ya chaotic as bilingual kayak gitu. Tapi menurut gue positifnya adalah, ini menurut gue sih ya, gue ngerasa itu sebagai shortcut menurut gue. Kayak ada bahasa yang ribet banget disebut. Ya udah gue pakai bahasa Inggris aja yang lebih Oh simple oke gitu. oke itu benar-benar. Atau bahasa bahasa ya bahasa asing lah Mm-mm. yang mudah dimengerti dibanding bahasa yang kita pakai gitu loh. Iya Kadang tuh memudahkan untuk mengerti. iya benar benar benar.
kalau ada meme-nya nih, misalkan nih kan, kalau bahasa Inggrisnya I told you, don't do it like that kayak gitu. Terus pasti kayak bahasa Indonesianya tuh pasti ngomong kan kan kayak gitu loh. Cuma satu kata doang, kan. udah ngerti dia kan, maksudnya. Apalagi apalagi slang slang Indonesia tuh, aduh, itu singkatnya kuy. Iya, iya, bener sih. Semangat jadi menget, Oh iya, ngat. ngat. Ya, sebenarnya tuh ada slang sih maksudnya di bahasa Inggris juga ada slang, tapi kayak karena emang Iya, setiap kita. bahasa ada sih. Tapi karena kita ya hidupnya di Indonesia, ya slangnya dapat Indonesia punya kayak gitu. Iya, iya. Kadang kalau ya tergantung lah bahasa yang sering dipakai gitu kan. Sama interaksi ke orang-orangnya kayak gimana ya. Iya, gitu deh. Iya. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak? Maksudnya positif apa lagi atau negatif apa lagi gitu? Positifnya itu ya kita kalau ketemu foreigner gitu yang ada bahasanya yang kita ngerti, memudahkan gak sih? Iya. Kayak biarpun kita cuma tahu basicnya, kita masih bisa komunikasi setidaknya Iya, gitu. benar gitu. Gue tuh pernah tuh, gue waktu gue ke Jepang kayaknya kalau nggak salah. Terus kan gue kan ya itulah ya, wibu banget ya, tapi nggak maksudnya kayak tiba-tiba, jadi tuh sebentar jadi, dari Itadakimasu. bukan jadi kayak semua keluarga besar gue tuh kayak nggak begitu paham gitu, nggak ada yang paham lah ya bahasa Jepang kayak gitu. Terus gue ke Jepang lah kayak gitu sama keluarga besar. Terus habis itu tiba-tiba tuh ada yang ngomong, kayak marsinis, kayak gue lagi di MRT terus ada marsinis yang ngomong, cop tomate nih kayak gitu atau apa gitu, pokoknya intinya tunggu bentar ya kayak gitu. Terus kayak gue Tomate. ya terus kayak gue ngomong kan, gue flexing nih sama sepupu gue bilang gue tahu tuh artinya apa. Terus kayak oh tahu kayak gitu ya, kayak gitu. Terus kayak udah cuma itu doang kayak gitu deh. Iya, tapi iya sih, kadang tuh misalkan gara-gara nonton anime yang banyak kata-kata yang kita ngerti karena sering nonton. Nah, tapi kalau itu direalisasikan in real life, kadang kita cuma tahu satu kata. Iya, benar. Nggak bisa, tapi nggak bisa komunikasi gitu loh. Kayak cuma bisa translatein nyebutnya lah ya. tahu. Iya, tapi komunikasi dalam satu kalimat tuh nggak tahu. Iya, benar. Apalagi baca kan. Iya, itu nggak tahu kan sama sekali. Katakana, hiragana gitu. Pernah tuh. Tapi at least ini positifnya itu kayak kita tahu ya kata-kata basic. Kayak halo, hi, apa kabar ya. Berapa, where are you. Kayak apa ya, apa sih, 5W 1H plus 1H, at least kita tahu itu. Iya, benar. Cuma itu doang. Buat sebagai turis aja gitu. Sisanya mah bantuan translator lah. Atau emang Google harus cari yang bisa bahasa Inggris kayak gitu kan. Iya. Ya, bahasa Inggris membantu banget sih ya. Dan apa lagi? Kayaknya cuma itu ya. Maksudnya yang terkenang sampai saat ini kayak gitu. Ya enggak. Tiba-tiba diam gue, terus gue bingung. Iya kan, ya. Lanjut. Apa lagi ya? Tapi gue ada pengalaman. Gue tuh nggak tahu kenapa, tapi waktu gue kuliah gue kan maksudnya teks sama oralnya tuh pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Terus habis itu gue tuh sekamar sama teman kita dari Bangka.
Terus tiba-tiba gue tidur terus gue tuh emang kayak sering gitu loh ngigo orangnya. Terus habis itu dia ngomong nih, besokan paginya dia bilang, lu lu mimpi lu ngigo pakai bahasa Inggris anjir. Dia bilang kayak gitu. Emang lu ngomongin apa? Nggak tahu, kata kata si teman kita tuh dia bilang, iya lu sampai angkat-angkat tangan anjir, sumpah dia bilang kayak gitu. Gue lupa Gila. sih, kan itu udah lama ya, hitungannya udah lama, jadi ya gitu, Hmm, sambil ke bawah ya. berarti di mimpi lu iya ya. Berarti bahasa Inggris lu biasanya pakai kapan aja tuh? Sebenarnya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu sering, tapi mungkin gara-gara kalau kalau pas SMA kan ya cuma pakainya pas pas pelajaran Inggris kayak gitu. Itu pun cuma writing doang kan. Terus habis itu pas Mhm. pas kita kuliah tuh tiba-tiba aja gitu loh, kayak semuanya nyerbu. Maksudnya kayak pas diajar sama dosen pakai bahasa Inggris, terus textbooknya pakai bahasa Inggris. Ya cuma sekedar itu doang, tapi kayak jadinya tuh kayak langsung penuh aja gitu loh. Jadi mungkin gara-gara itu jadinya nggak seperti inilah. Di pikiran juga kayak gitu Iya, ya. kayak gitu. Terus ada pengalaman Bet- apa lagi ya? em, BTW ngomongin bahasa utama yang kita pakai. Em, di bahasa Indonesia, Bangka dan Inggris Mm-mm. itu lo ada nggak sih kayak misalkan bahasa di pikiran lu tuh beda gitu, bahasa apa misalkan di dalam Oh, hati lo, atau bahasa bahasa apa ya, pikiran lah, uh-uh. you're dreaming gitu. Gue tuh kayaknya ya, Kalau kayaknya kalau gue tuh bahasa Indonesia sih. Mm-mm. bukan Bangka. Bukan Bangka. Nggak tahu kenapa tuh bukan Bangka sih. Maksudnya semenjak gue kuliah terus kerja terus ya kan komunikasinya sama-sama orang Indonesia ya. Maksudnya bukan orang Indonesia. Ya sama-sama orang Jakarta lah ya kayak gitu. Jadi terinfluence dan jadi jadi tuh kayaknya bahasa hatinya tuh bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa gaul pakai gue lo. Oh iya, iya. Bahasa Jakarta ya. Eh, kalau lu gimana? Kalau gue semenjak SMP ya. No, Ya, semenjak SMP sampai sekarang, sudah dini ya. bahasa hati gue tuh nggak tahu, sering pakai tuh Inggris. Oh, Tapi ya beda sih levelnya ya mm-mm. pas SMP sama Oh sekarang. iya, iya, iya benar. SMP ya masih berbelit. Mm-mm. Sudah sejak Bahkan dini. sekarang bahkan sekarang tuh nggak cuman bahasa hati gitu. Kayak daydreaming pun bahasa Inggris, Mhm. dan bahkan kayak misalkan lagi ngapain nih sendiri, lu tahu kan pasti kadang kita sempat ada ngomong sendiri sama diri kita Oh sendiri kan, iya, bener banget. kayak misalkan aduh ini kenapa sih kayak gini, atau ini yang momen-momen kayak gitu. Eh, Nah itu pasti bahasa Inggris, iya, gue juga sih kalau itu. nggak tahu kenapa. Iya, bener-bener. Nggak tahu kenapa. Terus apa ya, Curse word. kalau curse word itu tergantung sih. Oh iya, tergantung. Iya, Gue kira bahasa Inggris lalu. ya kalau sekarang sih mostly Inggris. Iya. Hmm, mungkin ini cuman one moment aja sih. Aha. Jadi mungkin karena pas kuliah itu kan ya bergaulnya sama orang-orang Jakarta gitu Mm-mm. kan. Ya, Kebun binatang you know dibawa. ya. Iya, crossingnya yang kayak gitu-gituan kan. Oh, I see, I see. Tapi selama itu gue selalu pakai bahasa Inggris sih, entah kenapa. Tapi gue terbiasa karena mereka
ngomongnya kayak gitu loh. Mhm. Jadi kayak kadang gue mencoba mengikuti mereka sama gitu loh. Tapi Tapi nggak berhasil, kayak cuman kayak cuman pas ada mereka doang. Tapi kalau oh, lagi nggak ada ya balik lagi ke Inggris I gitu loh. see. Mhm. Mungkin karena gue sering dari SMP ya kayaknya, gue sering ini sih, Cursing. nggak tahu ya, nggak tahu ya apa sebutannya, tapi kayak gue tuh biasa kalau abis nonton film-film barat gitu, Mhm. pasti langsung apa ya, impersonate gitu loh, Oh, ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan impersonate-nya itu nggak sama kayak dialog, ada improvisasinya gitu loh, kayak iya. gue tambah-tambahin tapi dengan bahasa Inggris juga gitu. Hmm. Kayak sering banget kayak belajar acting ya. Voice actor. Iya nggak tahu ya. Nah terus abis itu nggak cuma Inggris, kadang kan sering nonton anime tuh dulu. Emang Kadang ngomong cursing bahasa bahasa Jepang apa ya? Soyaro. Oh, I see. Is that Gue cuma tahu baka. Oke. Wait, baka is not. Baka is not Yeah, I know. cursing. Yeah, but Konoyaro. udah mulai nih. Ya mungkin ya. Tapi dulu tuh Jepang dulu tuh gue kayak kan masih nggak terlalu pasti ya ngomongnya. Jadi gue kayak blabbering aja gitu. Oh, oke. Gebris gitu. Gebris Jepang. Terus ya. Terus lu masih inget gak sih waktu zaman-zamannya Jadi itu keluarin solo kayaknya. Solonya tuh kayak lagunya Kiseki ya kayak gitu loh. Itu tuh udah ya, itu kan juga cursing kan, cursing in Korean. Iya. Tapi ya itu agak gimana gitu ya, wow gitu, soalnya Korea. Iya benar. Karena kalau lagu barat itu udah ada sebelumnya, kayak lagunya slow tapi liriknya ada iya benar. FU gitu. Iya benar. Ada kan? Benar. Dan itu masih biasa ya, nggak tahu ya kenapa kultur barat itu terdengar normal gitu. Tapi pas Asia yang menggunakannya itu langsung berbeda. Wow, gitu kayak rasanya. gitu kan vibe-nya. What? Iya. Oh iya, ini ya sebagai bilingual gitu ya, nggak tahu kenapa lu ngerasain juga nggak sih kalau cursing dengan bahasa bukan bahasa kita itu lebih nyaman rasanya dibanding dengan bahasa kita sendiri. Iya. Kayak rasanya nggak kasar gitu. Iya benar, nggak kasar, kayak ngomong aja. Tapi, kayak gitu. Iya, kayak misalkan bahasa Inggris kan FU, kayaknya itu biasa aja gitu. Tapi sedangkan kalau diganti jadi bahasa Indonesia, bahasa kitanya, kayak gila itu kasar banget, nggak mau sebutin sama sekali. Benar. Itu why ya? Kenapa ya? Nggak tahu juga ya, gue juga kayak nggak tahu sih. Tapi mungkin karena kita nggak familiar gitu. Mungkin karena maksudnya bergaulnya gue sama lu gitu, gak sama kayak gitu. Terus habis itu kayak nggak ada gitu loh yang ngomong, maksudnya yang translatean bahasa Indonesia yang F word gitu tuh nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngomong gitu loh, kecuali yang nama binatang itu kan emang sering kayak gitu. Tapi yang maksudnya yang translatean dari F word itu nggak ada, kan panjang banget ya. Ngerti nggak sih maksudnya, kayak itu kata yang menurut gue tuh panjang, terus nggak worth it untuk di ngomongin gitu loh. Jadi mungkin yang F word itu lebih singkat, padat, dan jelas kayak gitu mungkin. Tapi
kalau ngomong sama foreigner juga itu biasa aja gitu loh, Oh iya, pakai bahasa mereka, heeh. cursingnya. Mm-mm. Inilah ya, rasanya tuh Kayak kayak itu tuh kayak sebuah tambahan imbuhan kayak gitu ya nggak sih? iya bukan kayak 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 bukan bahasa kasar, Heeh, padahal bahasa kasar. heeh. Mungkin Itulah ya anehnya. itu tuh kayak lebih ke kayak dia tuh melebih-lebihkan suatu suatu hal kayak gitu sih kayaknya. Maksudnya it's not kayak Eh, harsh tapi itu melebihkan suatu situasi mungkin gak tahu. menurut gue sih F words di Inggris itu banyak artinya. Oh iya, Em, benar. tergantung pemakaian. Mm-mm. Bisa saja berhubungan seksual, bisa Iya, juga cursing kayak kayak em, kayak lagi mad kayak gitu. mad ya, Mm-mm. atau bisa juga kayak 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 aduh gimana ya bahasa Indonesia, kayak WTF moment gitu loh, apa ya, Oh, kayak 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 mind heboh blowing kayak gitu. moment, heboh ya, Ya, kayak wow gitu. heeh. Iya sih. Dan ya ya banyak sih, nggak tahu lah. Mm-mm. Terus ada lagi nggak? Gue nih lupa nih. Hmm, em, oh yang lu dari semua bahasa yang lu familiar itu gimana tuh, level-levelnya yang lu bisa, Oh, yang lu sering pakai kapankah, atau taunya eh, sebatas apakah? aha, oke. Jadi maksudnya menurut gue ya, menurut gue writing sama oral tuh beda. Nggak tahu kenapa tuh Mhm. kayak kalau writing tuh menurut gue kalau bahasa Indonesia ya ya bisa lah ya namanya juga orang Indonesia. Terus bahasa Bangka ya bisa bisa pasti. Terus bahasa Inggris kita ngomongin bahasa Inggris saja. Kalau writing Mhm. menurut gue oke-oke aja writing gue. Maksudnya kayak kalau scale 1 to 10 mungkin writing gue bisa dibilang 7,5. Gue nggak tahu. What? So Oh, low? oh I itu think you low. should like 9. Oh, oke, thank you. Berarti 9. Oke, 9. Oke, I get it. 9. Be confident. Oh ya, I'm sorry. Oke, be confident. Sorry. And then kalau oral kayaknya kalau kalau gue kalau ditaro 9 di writing berarti oralnya 8. Gitu. Terus the rest of the language nggak usah di rating aja, nggak usah di rating lah ya. Maksudnya ya itu Langsung aja. ya semuanya mungkin dari Korea, Jepang, Inggris. Tapi dari semuanya sih lebih mendingan bahasa Korea kalau nggak salah. Soalnya gue pernah belajar tapi gue lupa sih. Gue pernah belajar Hangul tapi gue lupa. Hmm. Ya kayak gitu. Setidaknya gue bisa baca Hangul dulu, dulu, dulu. Sekarang gue karena nggak gue Nggak dikembangin iya lagi. nggak dikembangin lagi jadi lupa. Tapi at least gue bisa baca Hangul walaupun Hmm. nggak terlalu cepet tapi bisa gitu. Kalau sini Um, gue kalau dari 3 utama bahasa sih sama kayak lo. mm Untuk dan tapi untuk Inggris memang di writing untuk komunikasi sih. oh iya Writing benar. untuk komunikasi itu gue bisa dibilang 10 to Wow, 10 oke, I get it. untuk komunikasi. Tapi untuk writing yang Kayak formal. English education Yes. something ya. I don't think so. I have bad grammar. No you don't, maksudnya But kayaknya oke-oke aja sepenglihatan gue. um,
Karena biasanya kalau gue lagi pengen writing yang bener-bener, biasanya itu di Twitter ya. Itu Oh. gue mikirin banget grammar Aha. biasanya. Jadi gue sebelum ngepost itu Baca ulang. dibaca ulang Mm-mm. lagi gitu. Kalau ya, tapi kalau cuma buat komunikasi sih bodo amat. Grammar Iya. is not Nah, important. benar. Yang penting understanding aja. Iya, ya. Nah, tapi untuk oral em, tergantung lawan Oh iya, lawan bicara gue bener 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 biasanya. bener bener. Nggak tahu ya kenapa ya. Kadang tuh kalau lagi nervous ya, langsung ngeblank, nggak tahu bahasa. Maksudnya langsung patah-patah gitu loh. Iya. Ya, tapi kalau lagi relax, Kayak talking santai, to yourself gitu, pasti lancar. iya itu lancar banget. Apalagi Mm-mm. dalam hati ya. Iya, Gila, fluent banget. Iya, seperti itulah. mengerti mengerti. Terus, oh ya, gue juga sempet belajar bahasa Prancis sama Jerman. Mm-mm. Nah itu gue belajar sendiri sih, otodidak, dari buka YouTube gitu, internet, browser. Aduh, Prancis sih paling parah sih ya, susah banget. Oh iya, Prancis tuh yang susahnya intonasinya ini ya. sih kalau gue, pronunciation-nya. Aha. Karena baca bahasa Prancis itu nggak sama kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kayak misalkan hurufnya apa, belum tentu bacanya kayak gitu. You get it, right? Nah, terus kayak ada Ada kayak ada dahak so gitu loh, kayak ada dahak. ya kayak ada kayak ditahan-tahan gitu sih. Mm-mm. Tapi gue yakin kalau sering di Iya, practice bisa sih benar sebenarnya. benar. Cuma gue abis itu stop sih. Kenapa? ya ya nggak tahu sih, nggak ada Lawan bicaranya ya. support, aja sih ya. Terus gue ada coba Jerman juga. Jerman lebih enak sih dibanding Prancis. Karena sedikit ada huruf yang agak mirip sama Inggris atau Indonesia gitu loh. Kayak campuran-campuran gitu. I get it. Misalkan kayak wasabisa gitu. Apa tuh? Itu artinya water please. Oke. Misalkan. Tapi pronunciation gue ya nggak tahu itu benar atau enggak. Terus apa lagi ya? Gue sempet belajar Italia juga. Ini lucu sih. Jadi gue ketemu temen internet gue. Yes. Jadi dan dia orang Italia gitu. Terus udah kita chatting. Terus dia ngajarin bahasa dia, gue ngajarin bahasa gue gitu. Jadi kita saling belajar gitu. Ya, nggak cuman belajar bahasa doang, tapi gue juga diajarin kulturnya mereka yang apa ya, yang nggak umum. Biasanya kan Italia kan umumnya apa, pizza, spaghetti, pasta, kayak menara Pisa itu kan udah common banget. Nah dia ngajarin ada gitu loh hal-hal yang nggak yang unmainstream lah gitu ya. Lucu ya. Sudah gue misalkan nanyain kalimat yang gue mau, misalkan gue bilang apa kabar, itu taunya apa, terus dia bilang apa ya, gue juga lupa. Aduh gue nggak tahu sih, tapi yang gue tahu kalau nyapa gitu, ciao bellissimo, artinya
Oh ya, jadi bahasa Italia ini pronunciation-nya itu lu ngebaca apa kata hurufnya. Ah, Gampang kan? lu ngebaca apa? Ya, ya Misalkan ngerti. ya, jadi misalkan hurufnya Kayak bahasa Indonesia lah bellissimo. ya. Iya kayak bahasa Indonesia. Jadi Heeh, bacanya bellissimo. heeh, Ciao, ciao gitu. heeh. Ini kayak Em, itu bentar. Kayak Money Heist ya, itunya. Kayak kan ada apanya? Ciao Bella kayak gitu. Itu sama gak sih? Jadi dia tuh misalkan itu tuh kayak manggil hi pretty Ah, gitu ah, kan. ah, ah, ah. Nah, mereka tuh punya kayak singular, plunger, Oh, plural, apa ya, plural, kayak plural. kata-kata, ada kata muscular sama feminim gitu. Oke. Jadi kalau muscularnya itu bellissimo, kalau kata feminimnya bellissime. Hmm. Tiba-tiba Apa lagi season ya? Oh, itu Italy. yeah. Oi, Oh iya. lucu sih. Em, Aduh, gue juga lupa sih, karena udah lama banget kita nggak ngomongin bahasa Itali soalnya. Mm-mm. Em, ya, waktu itu udah lama sih. Lucu-lucu aja gitu. Iya. Hmm, apa lagi ya? That? Ada. Gue mau nanya nih. Tapi lebih ke pernyataan sih kayaknya. Kenapa ya? Jadi Mhm. kita tuh kan kita ngomongin 3 top 3 language kita aja ya. Entah kenapa menurut gue bahasa itu tergantung, misalkan bahasa Inggris Indonesia sama Bangka itu tuh pitch-nya tuh beda. Kayak misalkan kalau gue lagi ngomong bahasa Bangka nih, ya udah bahasa Bangka lebih cempreng kayak gitu suara gue tiba-tiba. Oh iya, Iya gak sih? ngomongin ngomongin suara ya. Ah, ah. Jadi memang iya, beda bahasa, suara kita juga beda. Iya. Karena gue ada tahu orang, dia orang Jerman. Pas dia ngomong bahasa Jerman, suara dia cempreng. Tapi pas dia ngomong bahasa Inggris, oh langsung deep, Iya, suara ah, dia. benar. Memang itu tergantung. Kayaknya itu normal sih ya. Iya Cuma sih. nggak tahu kenapa. Iya, nggak tahu sih kenapa. Kayaknya karena culture, entah, nggak tahu. Tapi misalkan kita ngebayangin, Aksen mungkin ya. iya kali. Kalau Jepang kan ya, ya gimana ya, kalau bahasa Jepang tuh ya kayak terlalu lucu. Jadi jatuhnya cempreng gitu loh. Ya nggak? Intonasinya juga kali Iya, ya. jadi kayak mengikuti intonasi mungkin ya. Mhm. Gitu. Grazie, Terus prego ciao, jag komstai. Bener I guess ya. ini lo lagi buka catatan ya? Mhm. Oh, Jadi oh. waktu itu kita saling nyatet gitu Mm-mm. loh. Dia nyatetin bahasa Indonesia, gue nyatetin bahasa Itali gitu, Mm-mm. saling belajar gitu loh. Lucu sih. Kapan-kapan nanti gue Lucu juga sih, ya, mau belajar lucu-lucu sih. sama internet friends gue kali Ya, gitu. seru-seru sih. Mm-mm. Mm. Ini Terus, last question apa ya ini ya? Lu ada pertanyaan lagi nggak dari lu? hmm, Atau pernyataan? hmm, I have no idea in my mind. Oke. Eh, Oke, berarti ini jelas ya? Atau lu mau bahas apa lagi gitu? Oh ya, Jepang ya belum gue Oh mention. iya, benar. Jepang sama Korea kan belum lu Oh, mention. oh ya. Jadi sama kayak lo, basically Jepang sama Korean itu terinfluence dari ya entertainnya ya, Benar. kayak movie, musik dan segala macam. Kalau Jepang jelas dari anime, Yes. dan itu udah lama banget dari Ya, yang bener-bener SMP ya, ya. Iya, ha-ha. Kalau gue sih SMP, gimana ya?
Jepang ya? Ya, Complicated ya? complicated, kayak cuma Jadi, gimana ya? Kadang tuh dengerin orang ngomong Jepang, gue ngerti nih maksud dia apa. Tapi kalau mau ngebales dia nggak tahu, ngerti gak sih? ngerti kayak ya sama lah kalau kita misalkan kita baca novel Inggris. Maksudnya kita ngerti kayak gitu kan, kita ngerti, terus tiba-tiba pas ditanya, tiba-tiba maksudnya kita nervous atau kayak gimana kita ngeblank, sama kayak halnya mungkin kayak lu gitu. Kalau untuk Jepang menurut gue ini sih kayak kita ngerti nih, cuman kita nggak tahu karena SPOK-nya mungkin mukulnya. jarang, iya SPOK-nya mungkin jarang menggunakan juga, dan kita juga nggak belajar secara autodidak, secara itu kan. Iya, kita cuman belajar secara listening from anime doang gitu loh. Jadi menurut gua itu nggak termasuk sih ya. Tapi at least kita ngerti basicnya. Iya, basicnya. Ya. Setidaknya lah ya. Setidaknya bisa flexing lah with another. Iya. Yeah. Tapi gue sempet sih mencoba waktu itu belajar hurufnya ya, katakana, hiragana gitu. Tapi cuman ya nggak gue lanjutin sih, karena waktu itu emang lagi udah pusing sama kerja Mandarin. Maksudnya kayak udah huruf-huruf Mandarin kayak gitu, ditambah mau Jepang-Jepangan lagi. Aduh. Takut ketukar ya? Iya. Pokoknya ya bahasa yang paling sulit itu kayak Mandarin, Jepang, Korea gitu, yang hurufnya ada huruf, ada guratan. Apa ya? Ada kanjinya, iya guratan ya. Pinyin, kanji, Hangul gitu loh. Itu kan gila sih. Susah. Tapi bisa sih sebenarnya kalau udah belajar. Ya. Gitu. Tapi at least kalau Jepang sama Korea, gue lebih banyak tahu Jepangnya sih, bahasa Jepang sih dibanding Korea. Korea gue kurang tahu sih. Tapi mungkin Korea itu kayak misalkan, oh gue sering denger nih kata ini, tapi gue nggak tahu artinya apa. Kayak gitu sih kalau Korea. Iya sih, sering terjadi. Gitu. Tapi kalau Jepang nggak tahu kenapa, sekali denger, oh gue tahu nih artinya apa gitu. Udah kebanyakan nonton itu. Ya kebanyakan ya itu aja sih. Iya. Berarti jadi ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup topik hari ini. Dari semua kan banyak nih ya bahasa, lu mau maksudnya lu mau nekunin bahasa apa? Satu bahasa aja, lu mau apa? Tiba-tiba kuis. Dari semua yang gue dari semua yang gue tahu ini atau di luar juga, di luar juga keseluruhan. Yes. Oh, oke. Mungkin Inggris ya, karena internasional. Oh, I see. Tapi kan lu udah bisa bahasa Inggris. Oh, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau yang lu kayak unknown aja. Maksudnya kalau top 3 kan belum di master. Iya, benar. Belum di mastering gitu ya. Oke. Karena mungkin ada hal spesifik kenapa gitu. It's fun, I think. Japanese language is fun. Apalagi kalau udah di sananya, kayaknya udah fun banget sih. Mengerti. Bisa komunikasi di sana juga gitu. Kalau gue sih Mandarin sih. Hao lah. Hao. 可以 Cuma hao doang anjir. Udah.
Udah deh, kita cukup sampai 为什么？为什么？ away semua. Udah, gue nggak tahu gimana balesnya, tapi gue tahu 你 away 你 semua. 你说什么？ Ini susu memince. 对了对了 Udah bodoh, dadah. Sampai ketemu. Stop showing. Stop showing what? Okay. Okay. Alright, Alright. that's it, Yeah. guys. So, It's okay to flexing a little bit. ya oke. Oke, berarti wo ini ya. Ow. 我不爱你。 Oke. 对不起。 Oke. Alright. Okay. Oke, that's it. Dadah. See you later. Bye-bye. Bye bye.